Jadi pengisian rekam medik itu harus diaudit, ya. Apakah pelaksanaan pengisian rekam medik, juga pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing PPA itu harus diaudit. Moga aja inovasi ini akan lebih baik, dan mungkin dalam berproses ada yang harus ditambahkan atau diperbaiki, mungkin akan terus berproses. Itulah sumber-sumber akhirnya timbullah kita melatar belakangi inovasi ini. Jadi kita gerakan bersama-sama, semua tim terlibat sehingga kita melakukan mendapatkan kelengkapan rekam medis yang sesuai standar, sudah pengeklaman yang tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dea Rizkia Amalia dalam program Health Journal Tour edisi Inovasi Rekam Medis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya hari ini saya tidak akan sendiri, akan ditemani oleh narasumber kita yang informatif dan edukatif di bidangnya. Hari ini ada Dr. Farida Aryani, MKes MM di sini. Halo dokter. Halo. Boleh dokter mungkin memperkenalkan diri secara langsung kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Hai Sobat Sifa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiatu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Farida Aryani, MKes MN. Saya sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, juga sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya di RSUD Siti Fatimah. Oke, terima kasih dokter untuk perkenalan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Baik Sobat Sifa, edukasi kepada pasien dan masyarakat awam tentunya bukan hanya tentang edukasi penyakit dan tindakan medis saja. Perlu diketahui juga edukasi atau ilmu tentang rekam medis. Banyak sekali masyarakat awam yang belum mengetahui nih, apa itu rekam medis dan bagaimana alurnya. Nah, hal ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, karena apa? Karena rekam medis ini merupakan tindakan penunjang dari kesehatan kita, terutama saat kita berobat ke fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit ataupun di puskesmas biasanya ya dok. Untuk penjelasan lebih detail lagi akan dilanjutkan bersama Dr. Farida nanti yang akan menjelaskan. Oke dokter, sebelumnya dok kita sebelum lebih jauh lagi membahas tentang rekam medis itu sendiri dok. Jadi bisa dijelaskan dok, apa itu sebenarnya rekam medis? Baik, rekam medis berdasarkan Permenkes ya, kita ada Permenkes 24 tahun 2022, di situ dijelaskan bahwa rekam medis adalah dokumen ya, dokumen yang berisikan data-data identitas pasien, kemudian juga bagaimana pelayanan yang dilakukan terhadap pasien tersebut, ya, kemudian pemeriksaan, pengobatan, kemudian tindakan apa yang dilakukan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, itulah yang disebut dengan rekam medis. Oke, jadi rekam medis itu kalau bahasa awamnya mungkin dokumen data-data pasien gitu ya dok, yang dipergunakan untuk kebutuhan berobat itu sendiri. Iya, dalam proses pelayanan tersebut ya. Apa-apa yang mereka dapatkan dalam pelayanan itu dia terdokumen, ya, tercatat ya. Tercatat di rekam medis kita, yang dimiliki oleh semua fasilitas pasti memiliki rekam medis untuk masing-masing satu pasien. Oke, jadi rekam medis ini dok kalau di rumah sakit ini kita tahu dengan instalasi ya, berbentuk instalasi rekam medis. Nah, untuk pelayanan yang ada di instalasi rekam medis itu sendiri apa dok? Ya, di instalasi rekam medis itu dia dimulai dengan registrasi ya. Kita ada registrasi. Kalau di Rumah Sakit Siti Fatimah saya memiliki tim kerja terdiri dari unit pendaftaran dan admisi ya. Unit pendaftaran dan admisi ini dia juga ada di kita ada di lobi utama, juga ada pendaftaran untuk IGD. Ini merupakan suatu proses yang dilakukan
di dalam instalasi rekam medis yang dikenal dengan nama registrasi ya. Nah, kemudian nanti ada kegiatan yang berupa pendistribusian data rekam medik. Data-data itu dikirimkan dari satu unit ke unit lainnya. Jadi dengan rekam medis tersebut kita akan setelah mendaftar pasien, dia akan masuk posisi yang namanya mendistribusikan. Kalau mendistribusikan data yang sudah didapat dari atau yang sudah diregistrasi oleh teman-teman pendaftaran maupun admisi ya. Admisi, kalau admisi itu untuk rawat inap ya, pendaftaran rawat inap, kemudian dari IGD, maka data itu akan didistribusikan ke unit-unit yang ada. Apa dia ke rawat inap ya, kemudian dia juga bisa ke tindakan ya, tindakan-tindakan penunjang, laboratorium, radiologi, bahkan ke farmasi ya, dan ke unit-unit lainnya terkait sampai proses pasien tersebut dilakukan pelayanan ya. Selama pelayanan sampai pasien pulang. Nah, kemudian lagi ada kegiatan kita yaitu berupa pengolahan informasi. Pada pengolahan informasi ini, di sini kita kalau di tim kerja saya kami menyebutnya RM Tengah ya. RM Tengah di sana kami sudah mempunyai struktur ya, SOTK untuk instalasi rekam medis. Di sini teman-teman tim kerja saya terdiri dari para ahlinya di rekam medis ya, untuk mengolah data terkait informasi-informasi yang sudah diberikan kepada pasien ya. Kemudian lagi ada dengan yang disebut dengan penginputan data. Pada penginputan data ini tentu saja akan berkaitan dengan unit instalasi PPAT RS kita di rumah sakit, yaitu bagian pengklaman ya. Jadi inputan data kita itu nanti sangat bermanfaat, akan diajukan oleh unit PPAT RS tersebut untuk klaim, di mana dari kita ketahui bahwa kalau rekam medis itu ada RM 01 sampai dengan RM 017 kita ya, yang harus diinputkan oleh masing-masing, mulai dari pendaftaran tim kita ya, kemudian nanti para profesional pemberi asuhan ya diinputkan, terdiri dari profesional pemberi asuhan itu bisa dokter, perawat, bidan ya, apoteker, farmasi dan sebagainya ya, yang termasuk profesional pemberi asuhan untuk memberikan pelayanan pasien tersebut secara paripurna. Nah, di sini nanti pada saat pasien pulang, inputan data tersebut ya akan bermanfaat bagi unit PPAT RS ya untuk mengajukan klaim ya, karena kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini menggunakan BPJS, dan memang pasien kita ya sebagai suatu rumah sakit yang sangat dibutuhkan masyarakat, kita melayani BPJS hampir sekitar 80% lebih rumah sakit Siti Fatimah melayani pasien-pasien BPJS, juga ada pasien umum, ada pasien asuransi lainnya. Nah, kemudian proses apa lagi yang dilakukan di instalasi rekam medis? Kita ada yang disebut dengan penjaminan mutu. Ya, pada penjaminan mutu ini kita harus melakukan semacam audit. Jadi ada audit. Jadi pengisian rekam medik itu harus diaudit ya. Apakah pelaksanaan pengisian rekam medik, juga pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing PPA itu harus diaudit. Audit itu kita membuat suatu SK. Pimpinan fasilitas kita yaitu direktur kita akan membuat SK tim audit. Diaudit hasil pengisian rekam medis tersebut ya. Apakah sudah sesuai ya? Apakah ada yang kurang atau ada hal yang harus diperbaiki. Jadi kita pengisian tersebut jangan hanya proses layan mengisi aja, tetapi ada fase kita akan mengaudit, kemudian tim juga akan mengevaluasi bahwa hasil pelaksanaan rekam medis kita itu sudah sesuai standar dan valid datanya ya. Oke, kemudian ada lagi yang disebut
kegiatan kami di instalasi yaitu transfer isi rekam medis. Apa itu transfer isi rekam medis? Jadi kita akan mentransfer dalam hal ini misalnya kita merujuk pasien. Data-data pasien yang akan kita rujukan, mungkin kalau kita rumah sakit provinsi, kita akan merujuk ke rumah sakit yang vertikal ke Menkes, misalnya Rumah Sakit Muhammad Hussein, ataupun bisa ke Jakarta ya, yang lebih tinggi dari tipe rumah sakit kita. Maka kita melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan transfer isi rekam medisnya ya ke fasilitas-fasilitas yang kita rujukan pasien. Nah, demikianlah itu suatu proses yang kita lakukan di dalam pelaksanaan di instalasi rekam medis. Jadi itu tadi mungkin prosesnya lumayan banyak ternyata ya, Dok. Dipikir masyarakat awam mungkin rekam medis hanya sekedar dokumen atau data. Ternyata lebih dari itu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa dipelajari dari rekam medis ini sendiri. Kemudian nih, Dok, untuk masyarakat awam khususnya Sobat Sifa yang ada di rumah, manfaat dan tujuan dari rekam medis ini apa sebenarnya, Dok? Baik, terkait apakah manfaat rekam medis itu ada semacam singkatan yang disebut dengan AFRE. Jadi A itu adalah administrasi. Pada administrasi ini rekam medis mendeskripsikan ya mengenai tindakan, wewenang dan tanggung jawab tenaga medis ya diadministrasikan. Jadi dia kalau kita menuliskan atau menginputkan data-data ke rekam medis itu adalah menjadi tanggung jawab ya, mulai dari tenaga-tenaga kesehatan yang terlibat di dalam pengisian rekam medis tersebut. Kemudian ada yang manfaat selanjutnya sebagai legal. Jadi isi rekam medis tersebut ya dijadikan sebagai bukti dalam proses pengadilan dan hukum. Jadi dia bermanfaatnya di legal ya, kemudian finansial ya, tentu saja isi rekam medis seperti yang tadi saya sampaikan, kita dalam proses pengklaiman untuk pasien-pasien kita butuhkan beberapa hal dari pengisian atau penginputan rekam medis tersebut yang akan digunakan untuk klaim, baik klaim itu ke BPJS ataupun ke asuransi lainnya ya. Kemudian juga manfaat lainnya adalah riset. Kalau riset ini bahwa isi rekam medis jadi bisa dijadikan ya sebagai bahan penelitian ya. Jadi riset untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi data-data itu perlu kita ketahui ya, dari pengisian itu akan kita salah satu misalnya diketahui 10 besar penyakit terbanyak yang ada yang kita dapatkan di rumah sakit kita, dan bisa juga kita jadikan untuk riset-riset lainnya sampel ya. Iya. Jadi sampelnya untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian apalagi manfaat rekam medis sebagai edukasi ya. Pada edukasi ini rekam medis dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi pembelajaran kita. Nah, jadi pada ini bisa menjadi referensi kita ya. Jadi memang di dalam pengisian rekam medis itu harus valid dan benar, yang tentunya sebagai riset dan edukasi sangat dibutuhkan hal tersebut. Kemudian terakhir suatu dokumentasi ya. Jadi D-nya adalah dokumentasi bahwa isi rekam medis dapat dijadikan sebagai dokumentasi ataupun tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien. Jadi memang kita harus menulis atau menginput rekam medis. Semua profesional pemberi asuhan ataupun yang terlibat terkait di rekam medis harus mendokumentasikan ya, menginput ataupun menulis kalau yang manual ya, sebagai manfaat rekam medis dengan untuk sebagai dokumen. Demikianlah. Kan itu tujuan dan manfaat tadi. Untuk masyarakat awam ternyata banyak sekali manfaat dari rekam medis ini sendiri, dok. Bukan hanya sekedar data aja, bisa dari legal tadi kan, bisa untuk claim, finance, terakhir edukasi juga. Oke, dok. Nah, untuk alur rekam medis khususnya di RSUD Siti Fatimah sendiri itu gimana, dok? Ya, untuk alur rekam medis kita di Siti Fatimah kita
Yang pertama tentu saja kita saat ini berdasarkan Permenkes 24 kita menggunakan rekam medis elektronik ya. Di Siti Fatimah juga sudah ada rekam medik elektronik yang dikenal oleh teman-teman di rumah sakit sebagai Spirah namanya ya. Jadi sistem alurnya nanti pasien akan mendaftar ke unit atau bagian registrasi kita, kemudian nanti melalui aplikasi rekam medik kita, kemudian diinputkan data-data pasien tersebut, nanti akan berproses ya, berproses semua yang saya jelaskan tadi, mulai dari nanti ada pendistribusian, berarti nanti setelah diinputkan data-data pasien tersebut, nanti akan langsung disambut oleh teman-teman di bagian pelayanan. Ya, nanti masing-masing PPA profesional pemberi asuhan, misalnya dia akan diberikan apa atau tindakan akan diinputkan di rekam medik elektronik tersebut. Ya, proses itu sudah akan pendistribusian dari unit-unit tadi, misalnya dirawat jalan nanti dari dokternya ke farmasi, kemudian mungkin ada pemeriksaan penunjang dan sebagainya, kemudian pasien pulang. Kalau dia dirawat inap, mulai dari nanti masuk rawat inap, pemberi asuhan dirawat inap, misalnya perawat atau bidan, kemudian nanti para dokternya ya, kemudian nanti instruksi dokternya akan memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium atau radiologi, terakhir farmasi ya, terakhir lagi apabila pasiennya bagus dia akan pulang ya, akan dinyatakan pasien pulang, ataupun bisa aja pasien ini ternyata harus memerlukan pelayanan lebih lanjut, kita rujuk ya. Jadi proses tersebut secara keseluruhan alurnya ya, dia melalui rekam medik tersebut ya, rekam medik elektronik yang tentu saja juga terakhir sampai pembiayaan dan sebagainya. Itu alur secara keseluruhan ya, secara umum terkait rekam medik ya. Alur yang ada di RSUD Siti Fatimah Ya, itu alur yang sendiri. ada di RSUD Siti Fatimah. Jadi informasi yang sudah dia dapatkan ini dok ya, katanya si rekam medis ini bersifat rahasia. Nah ini kemudian ada kode etiknya berarti dok dalam pengerjaan rekam medis itu sendiri. Nah jadi bisa dijelaskan dok kode etik dari rekam medis? Ya, baik. Tentang kode etik rekam medis, kita ketahui juga ada undang-undang maupun ada Permenkesnya terkait kode etik rekam medis, bahwa rekam medis ini adalah hal yang rahasia, di mana rekam medis ini adalah milik fasilitas kesehatan, dalam hal ini kita punya rumah sakit ya. Kemudian juga kalau yang bisa melihat terkait rekam medis ini adalah kalau isi rekam medis itu pasiennya ya, untuk pasiennya ya, kemudian yang tentu saja dokternya ya, dokter yang merawat itu yang bisa melihat rekam medis. Tapi ada pengecualian, bagaimana dengan keluarga pasien? Jadi juga sudah diatur bahwa keluarga pasien boleh melihat atau mengetahui isi rekam medis dengan pengecualian satu, pasiennya masih di bawah umur, masih 18 tahun, atau pasiennya gawat darurat ya. Jadi boleh terkait hal tersebut isi rekam medis disampaikan ke keluarga. Jadi saking kita mempunyai kode etik terhadap rekam medis ini, juga tentang kerahasiaannya, sebenarnya ini adalah milik pasien, tetapi boleh keluarga ataupun lembaga-lembaga untuk bisa mengajukan untuk mendapatkan atau meminta isi rekam medis seorang pasien ya. Kalau keluarga tadi sudah disampaikan ya, dua kasus tadi ya. Tetapi kalau dia lembaga atau misalnya lembaga hukum kepolisian yang terkait ini, dibolehkan juga dengan surat pernyataan dari lembaga atau kepolisian dan sebagainya ya, dengan ada persyaratan ya. Kemudian lagi sebenarnya ada juga rekam medis itu, jadi kan ini harus izin dari si pasien untuk melihat ya.
Tetapi kalau ada juga boleh yang tanpa izin pasien, yang tadi kasus hukum ya, boleh. Kemudian lagi tanpa izin pasien tersebut, misalnya salah satunya juga disampaikan di dalam Permenkes itu, keluarga pasien, rekam medis itu boleh disampaikan ke tanpa seizin pasien ya, apabila juga secara dahulu sudah diekspos oleh pasien. Dalam hal ini begini, pasien mengekspos tentang status dia keluarganya ya, berarti dia sudah duluan menyampaikan terkait kondisi pasien tersebut. Jadi boleh rumah sakit atau fasilitas juga menyampaikan karena sudah didahului ya oleh keluarga atau pasiennya, untuk menyampaikan ke masyarakat untuk menjawab permasalahan. Nah, ini juga yang terkait kerahasiaan itu harus sebenarnya harus hati-hati apabila mengupload suatu dokumen ataupun kondisi pasien. Berarti, karena itu rahasia. Oke, sifatnya tadi rahasia, dok ya. Tapi ada pengecualian juga untuk itu. Ada pengecualian beberapa yang saya jelaskan. Oke, itu sangat bermanfaat lagi untuk sobat Sifa yang ada di rumah, karena mungkin banyak sekali yang masih belum mengetahui kalau rekam medis itu sifatnya itu rahasia dan bisa dilihat pun dengan syarat berarti. Oke. Nah, kemudian dok, rekam medis untuk transformasi rekam medis itu sendiri di era sekarang itu gimana? Oke, untuk tentang transformasi rekam medis mungkin diawalin kita punya Kementerian Kesehatan ya. Kementerian Kesehatan itu oleh Pak Menteri dia membuat suatu transformasi. Transformasi itu suatu percepatan. Jadi di Kementerian Kesehatan itu ada 6 transformasi ya, terkait percepatan bagaimana memberikan pelayanan. Jadi beberapa direktorat-direktorat di kementerian itu dilakukan suatu transformasi, dan salah satunya transformasi informasi ya. Nah, untuk terkait transformasi kita dengan rekam medis ini di Rumah Sakit Siti Fatimah, transformasi yang kita lakukan ya seperti yang disampaikan tentang salah satunya sama dengan kementerian, yaitu dengan keluarnya Permenkes 24 tahun 2022 di mana seluruh fasilitas diwajibkan memiliki rekam medik elektronik ya. Nah, di sini juga Rumah Sakit Siti Fatimah sudah melaksanakan rekam medik elektronik tersebut. Iya. Itu bagian dari transformasi juga. Iya, bagian dari transformasi. Berarti Siti Fatimah mengikuti ya transformasi itu. Iya. Nah, kemudian dok, ini dalam pengisian pengerjaan rekam medis tentunya ada kendala atau hambatan. Itu yang umumnya terjadi itu apa dok? Kendala atau hambatan secara umum ya, sebenarnya kalau dia kalau yang manual ya, sebenarnya ada juga yang manual. Kalau manual itu tentu saja hambatannya terkait ruangan, karena kalau berkas-berkas rekam medik perlu ruangan yang besar. Terkait juga SDM-nya, terkait juga kalau ruangan atau rekam medis yang sudah banyak, tentu saja nanti akan ada penumpukan, kemudian mencari rekam medisnya sulit ya, bisa saja juga akan hilang. Nah, kalau rekam medik elektronik juga ada kekurangan ya. Kekurangannya misalnya kita ketahui adanya resiko malware atau error ya, kemudian operator dapat melakukan kesalahan juga di saat kita ada operatornya, di saat menggunakan rekam medik ada kesalahan-kesalahan input dan sebagainya. Dan inilah tadi salah satunya kita perlu lakukan audit isi rekam medis tersebut ya. Ada kesalahan-kesalahan atau human error, bisa ada input ataupun edit datanya juga ada kesalahan ya. Yang ini kita harus audit. Kemudian sistem dapat diretas ya, kita ketahui baru-baru ini kita ada peretasan ya, sampai Kominfo seluruh Indonesia ada sangat kewalahan ya. Dan itulah kalau sudah terjadi ini backup data sangat diperlukan. Kemudian biayanya mahal ya untuk
membangun suatu rekam medik elektronik. Tetapi Kementerian Kesehatan juga berusaha mengakomodir terhadap kebijakannya ya. Kita ketahui Kementerian Kesehatan juga ada rekam medik untuk rumah sakit yang seperti SIMGOS dan sebagainya ya, dibantu juga oleh kementerian. Tetapi terkait rekam medis elektronik ini silakan. Boleh juga punya Kementerian Kesehatan. Boleh juga punya pemerintah daerah atau punya fasilitas sendiri ya untuk membangun. Tetapi yang penting rekam medik elektronik itu terintegrasi ke Satu Sehat Kementerian Kesehatan sebagai bank data seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi dengan terintegrasinya ke Satu Sehat, jadi misalnya Mbak dia mau berobat di dokter yang ada di Palembang dengan memberikan KTP bisa. Kemudian Mbak dia lagi di Jakarta mau berobat di Jakarta, tunjukkan aja KTP-nya. Jadi kalau sudah terintegrasi Satu Sehat, data-data kesehatan kita, nanti dokter di Jakarta akan melihat kira-kira Mbak Dea kondisinya bagaimana, ini akan mempermudah. Jadi tujuannya ke sana. Jadi terintegrasi ke Satu Sehat. Oke, mungkin itu tadi hambatan antara rekam medis manual dan elektronik. Ya. Kemudian ada juga salah satunya ya sangat tergantung kepada sumber tenaga. Ya, sumber tenaga ahli itu yang harus kita siapin. Kemudian listrik ya, tim-tim IT juga harus disiapkan karena suatu rekam medik elektronik tentu saja harus dipelihara maintenance-nya ya. Di saat proses ini bisa aja ada gangguan dan sebagainya, ini kita perlukan tim khusus ya. Kita di Rumah Sakit Siti Fatimah ada instalasi IT ya, itu sudah sangat bagus. Nanti semua tim-tim IT bersama-sama berkumpul di instalasi tersebut untuk bisa membangun dan kemudian maintenance semua terkait IT atau aplikasi-aplikasi juga rekam medik yang ada di Rumah Sakit Siti Fatimah itu sendiri. Oke. Baik dokter, kemudian dia dengar-dengar sekarang di Siti Fatimah ini untuk instalasi rekam medisnya ada inovasi yang terbaru. Itu inovasi yang gimana dok? Ya, inovasinya yang disebut dengan GBB-RML, yaitu Gerakan Bersamar Berkas Rekam Medik Lengkap. Ya, itu inovasi kita di rekam medis. Iya, itu bisa dijelasin dok gimana inovasinya, sistemasinya gimana? Oke, GBB RML ini suatu gerakan bersama terkait kelengkapan rekam medis, yaitu gerakan dengan instalasi rekam medis, kemudian terkait dengan proses selanjutnya kalau kita sudah lengkap berarti akan dilakukan di saat pasien pulang pengklaman, berarti gerakan bersamanya ini bersama tim dari PPATRS ya. Untuk klaim ya pasien-pasien yang akan pulang dan dilakukan penagihan pembiayaannya ya. Kemudian juga tim ini tentu saja untuk kelengkapan rekam medis dari instalasi rekam medis, kemudian tentang klaim perlu sekali dibutuhkan teman-teman di tim pelayanan ya. Di sini juga kita melibatkan kepala-kepala ruangan dari masing-masing lantai di pelayanan ya, juga di rawat jalan dan IGD semuanya ya terlibat, di mana di dalam gerakan tersebut sangat sederhana sebenarnya. Kita mempunyai link di mana kita akan memantau setiap harinya ya, bagaimana terkait pasien pulang pada hari itu ya, kemudian dilihat oleh tim. Kalau di tim instalasi rekam medis ada yang dikenal dengan nama admin ya. Terkait tim admin yang ikut di dalam link untuk memverifikasi inovasi kita ya, link tersebut kita buat secara bersama-sama ketiga tim terdiri, admin, kemudian PPATRS dan kepala-kepala ruangan yang terkait di dalam pelayanan, di mana di admin ini nanti SOTK-nya kalau sekarang dikenal sebagai admin, nanti penjaminan mutu dia ya untuk mereview kelengkapan rekam medis, bagian reviewnya begitu namanya ya. Nah di sini di dalam pelaksanaan
gerakan bersama ini tentu saja melibatkan beberapa parastruktural ya, sebagai koordinasi, juga mengevaluasi, mengawasi dari pelaksanaan ketiga tim tadi, sehingga dihasilkan setiap hari itu tentang kelengkapan ya, kemudian kelengkapan rekam medis yang tentu saja kelengkapan ini harus didukung oleh profesional pemberi asuhannya, harus mereka isikan atau inputkan terkait pengisian setiap selesai melaksanakan pelayanan tersebut. Siapa saja yang terlibat? Kalau kita di instalasi rekam medis tentu saja ada kabak umum, kabak keuangan, kemudian di dalam yang mednya ada kabit pelayanan kesehatan ya, kabit keperawatan, kabit pelayanan medik, kabit penunjang, kemudian kasubag rekam medik dan SIM RS, kemudian ada kasubag TU dan hukum juga ya, harus kita masukkan di dalam SK tim kita ya. Kemudian ada kasubag pembendaharaan dan mobilisasi dana terkait klaim-klaim nanti. Kemudian ada kasih pelayanan dan pengembangan medik, ada kasih monet ya. Nah, kasih monet ini sangat berperan karena kasih monet ini akan memantau terkait bagaimana pelaksanaan dari 3 tim tadi. Apakah pasien pulang sudah lengkap? PPA sudah mengisikan semua. Nah, kasih monet ini membantu ya. Mereka kasih monet medik untuk DPJP, kasih monet keperawatan untuk pengisian PPA di bidang perawat ya, bidan ya. Kemudian kasih monet penunjang untuk radiologi, laboratorium, apotek dan sebagainya. Dan tentu saja tidak lepas juga dengan IT. Jadi tim dari instalasi IT dan tim juga terlibat di dalam SK tersebut. Ya, ini merupakan tim-tim yang terlibat di dalam inovasi. Oke, jadi inovasinya itu berbentuk link sebenarnya Bu ya. Ya, kemudian bisa disupport dan bisa dipantau oleh semua tim tadi. Oke, disupport sama tim khusus ya kan? Iya, tim khusus dilihat setiap hari, misalnya pasien pulang hari ini ya. Pasien pulang, nanti tim kelengkapan rekam medis atau tim admin kita akan melihat, oh sudah lengkap semua pengisian dari RM1 sampai RM17. Nanti dilihat di link itu dia akan tulis lengkap RM1 ya. Nah, apabila belum sudah lengkap di posisi admin datang pagi ya. Jadi anak-anak admin setiap hari itu datang ke lantai kita pelayanan, ada lantai 3 sampai dengan lantai 9 ya, masing-masing di kita di rumah sakit kita. Kemudian dipantau pasien pulang itu, rekam medisnya dilihat di pukul 8. Kemudian kita juga di dalam inovasi ini menambahkan di masing-masing kepala ruangan, di ruangannya ada box-box. Jadi setiap hari pasien yang pulang akan dikumpulkan ya, atau bisa dilihat rekam medisnya di box-box tersebut, atau dilihat isian dari lengkap atau tidak. Kemudian nanti kalau tidak sudah lengkap, kalau tidak lengkap juga ditulis di link. Jadi dipantau secara bersama siapa yang belum melengkapin dari PPA-nya. Kemudian nanti pukul 10 naiklah tim PPA TRS. PPA TRS akan melihat kelengkapan untuk klaim hanya 3 kalau PPA TRS itu. 1 terkait resume dokternya diambil untuk klaim itu ya. Kedua terkait pengisian apabila ada tindakan operasi. Jadi dokter-dokter yang melakukan operasi atau DPJP akan mengisi ya setelah tindakan operasi. Itu diambil oleh para admin PPAT untuk klaim. Kemudian terakhir apabila ada pemeriksaan penunjang lainnya. Ya, juga nanti ada berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan untuk klaimnya, untuk tambahannya. Nah, ini akan dilihat, dan apabila dalam 1 hari itu di link semua pantau. Ibu juga bisa lihat, tim-tim yang lain juga bisa lihat, oh ternyata masih ada PR. Nah, nanti yang PR tersebut dalam waktu
2 kali 24 jam berdasarkan SOP kita yang sudah kita buat harus dilengkapi, ya harus dilengkapi. Dan alhamdulillah setiap minggu kita melakukan suatu evaluasi tentang percepatan ini, tentang inovasi ini melalui link tersebut. Dan setiap minggu alhamdulillah kita melaporkan ke Pak Direktur semuanya lengkap, ya. Moga aja inovasi ini akan lebih baik, dan mungkin dalam berproses ada yang harus ditambahkan atau diperbaiki, mungkin akan terus berproses. Oke, jadi inovasi ini memang sebenarnya mengatasi hambatan-hambatan, kemudian kekurangan yang bisa dipelajari dari masalah-masalah sebelumnya. Iya. Salah satunya tadi mungkin kekurangan ketidaklengkapan kali Bu ya, kalau biasanya itu tidak lengkap dari ICRM itu sendiri. Ya, karena dalam indikator kita di instalasi sebenarnya juga berawal juga ya tentang kita mempunyai suatu indikator bahwa 2 kali 24 jam kelengkapan rekam medis itu harus lengkap dan pulang ke instalasi kita ataupun sudah diinputkan oleh si PPA. Kemudian juga diawali juga karena kalau tidak lengkap tentu saja 3 berkas atau hal yang untuk pengeklaman dari tim PPATRS juga terhambat. Itulah sumber-sumber akhirnya timbullah kita melatar belakangi inovasi ini. Jadi kita gerakan bersama-sama, semua tim terlibat sehingga kita melakukan suatu mendapatkan kelengkapan rekam medis yang sesuai standar, sudah pengeklaman yang tepat waktu. Ini sudah berapa lama Bu inovasi ini? Ini dimulai inovasi ini kalau inovasinya diawali ya sebenarnya ada visite direktur kita. Diawali di visite dokter Pak Sam ya, melakukan visite beliau ke instalasi rekam medis, kemudian ke PPATRS. Nah di situ diawalin dan di situ dibahas didapatkan beberapa rekam medis yang belum lengkap selama ini. Kemudian klaim-klaim juga terhambat. Nah kemudian di situ salah satunya memang kalau terkait link dan ininya sempat menjadi ide saya saya kita buat link aja bersama-sama. Akhirnya kita ada rapat pertemuan dan sebagainya melibatkan semua tadi ya para struktural, dan akhirnya terbentuklah inovasi. Dan kemudian disampaikan juga oleh para struktural bahwa Pak Direktur menginginkan apa yang kita lakukan proses berawal dari permasalahan ini dijadikan suatu inovasi. Salah satu di rumah sakit kita banyak inovasi dari beberapa teman-teman di rumah sakit yang sudah ada, dan salah satunya beliau meminta agar terkait yang sudah kita lakukan dalam bentuk proses yang maksudnya simple sekali ya dengan link, tapi kita bersama-sama bekerja di link tersebut menjadi inovasi. Dan kemarin diminta supaya siapa menjadi inovatornya, ya diminta saya untuk berkomitmen terhadap inovasi tersebut, dan beliau kemudian timbullah nama gerakan bersama berkas rekam medik lengkap inovasi. Ya, jadi sekitar bulan Juni Juli itu sudah berproses awal. Sudah berproses, dan itu sudah terlihat mungkin efektivitas dari inovasi ini ya Dok, lebih cepat. Sekarang tiap minggu ada evaluasinya gitu. Iya, tiap minggu sudah alhamdulillah. Awal-awal masih ada ya. Sempat sih dari inovasi ini sempat PPA yang masih belum melengkapi, kita berproses untuk dilengkapi ya. Kemudian ya diberikan waktu untuk para PPA tersebut untuk melengkapi ya, sampai proses itu kita lakukan, dan alhamdulillah pada minggu pemanggilan tersebut untuk dilengkapi ya, misalnya tiap minggu, dan minggu depannya ya sudah sekitar 4
3 atau 4 minggu berturut-turut ini alhamdulillah kita menghasilkan rekam medis yang lengkap dan PPATRS juga mendapatkan data-data untuk klaim juga sudah lengkap. Dan insya Allah pengklaiman ini akan tepat waktu yang tentu saja akan berkaitan dengan remon atau jaspel kita ya, tepat waktu juga ya. Jadi semuanya akan semacam siklus yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Artinya akan berjalan lancar. Ini juga bisa bermanfaat untuk pasien sendiri itu ya dok ya, supaya data-datanya juga lengkap. Kemudian untuk karyawan juga tadi sudah dokter sebutin banyak sekali manfaat dari inovasi yang dokter buat ini ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok, dari inovasi yang sudah kita bahas, sistematikanya dan lain-lain. Nah ini yang terakhir, fungsi dan manfaat dari inovasi yang terbaru ini apa dok? Oke, jadi fungsi dan manfaat dari inovasi GBRML ini tentu saja bagi rumah sakit sebagai media ya, sebagai media koordinasi di dalam rangka meningkatkan kelengkapan ya. Jadi kelengkapan rekam medis yang sesuai standar ya. Kemudian tepat waktu juga ya, sesuai indikator instalasi rekam medis. Kemudian juga bagi rumah sakit dan juga karyawan di dalamnya ya tentu saja pengeklaiman akan tepat waktu ya, karena persyaratan klaim sudah terpenuhi. Dan kalau bagi pasiennya apakah manfaat inovasi? Kita ketahui bahwa inovasi ini dimulai dari pendaftaran atau registrasi di instalasi. Kalau sudah dilakukan sesuai standar, berarti kita sudah memberikan pelayanan yang bermutu. Jadi kalau dia lengkap rekam medis ini mulai dari pendaftaran, kemudian dilaksanakan oleh para PPA, kemudian juga pelaksanaan klaim dan sebagainya oleh unit-unit terkait ya, berarti kita sudah memberikan suatu pelayanan yang bermutu bagi pasien kita ya. Kemudian karena sudah sesuai standar. Kemudian juga tentu saja kalau sudah bermutu akan tidak jauh dari yang akan pasien itu outcome-nya yang diharapkan adalah setiap berobat ke rumah sakit kita yaitu keselamatan pasien ya. Jadi kita sudah mendapatkan suatu keselamatan pasien dan sudah melakukan pelayanan yang bermutu. Mungkin itu manfaat dan fungsinya. Jadi sangat bermanfaat sekali, bukan hanya dengan fasilitas kesehatan kita, tetapi juga untuk pasien itu sendiri ya dok. Karena kita Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pengennya selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan itu sendiri. Baik, itu tadi obrolan kita pada siang hari ini bersama Dr. Farida. Terima kasih Dr. Farida sudah memberikan edukasi kepada Sobat Sifa yang ada di rumah, sudah meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih juga Sobat Sifa yang ada di rumah telah meluangkan waktunya untuk menonton channel YouTube kita di program Health Journal Tour edisi inovasi rekam medis di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Sifa yang ada di rumah, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tindakan medis, alat-alat medis, dan yang terbaru adalah inovasi-inovasi dari penunjang medik yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Sifa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program kita Health Journal Tour di edisi berikutnya di channel YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Rizka Amalia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau perbuatan yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.